Gusti perso butuhmu, perso karepmu, ampun kuwate lakoni wae, si ikhlas wae Gusti mboten sare. Syukure wis trimo wae mlaku satekane, bersabarlah ra gampang menyerah, Gusti Allah Maha Penyayang. Rasa dikatoni wis dadi dalane, dhewe kudu saling nguatke, ojo sampai loyo, ojo sampai ngelukru, bahwa sebesar apapun masalah yang kita hadapi pasti mampu kita atasi jika kita bergerak bersama. Gusti Allah Maha Shalom mempelai Kristus, kita ada di pertengahan bulan Agustus 2021, 2 hari menjelang kemerdekaan Indonesia. Saat ini saatnya Anda menyimak beberapa informasi menarik dari kami dalam Betani News. Sis, ronsenmu kotor sekali. Kamu jangan deket-deket sama saya. Nafas saya tuh hanya pendek sampai di dada. Ketakutan, panik, stres itu sangat menggantui saya. Saya itu ya sudah prokes ya, tapi saya tidak tahu titik lemahnya virus itu masuk. Ternyata saturasi saya sampai 89%. Saya sudah mikir nanti kalau saya meninggal bagaimana ini. Saya berdoa sama Tuhan, saya mau membaca pujian syukur dan juga selalu membaca firman Mazmur 91 ya. Saya tiba-tiba bisa lepas oksigen. Dan di saat itu saya sudah mengurangi rasa kepanikan dan percaya bahwa kuasa Tuhan itu ada. Dalam rangka Dirgahayu Republik Indonesia ke-76, Ngobras kali ini akan mengangkat tema Damai Sejahtera Bangsaku dan Negeriku, Selasa 17 Agustus 2021 jam 7 malam. Di hari Rabu, 18 Agustus 2021, jam 6 sore, Revival at Home juga mengangkat tema yang berkaitan dengan kemerdekaan, yaitu menjadi manusia merdeka, dan diisi sharing bersama Bapak Pendeta Bambang Hengki. Dua acara tadi dapat Anda akses melalui Facebook Radio Betani FM, channel YouTube Gereja Betani Salatiga, dan live streaming di radiobetani.radio12345.com. Selain dua acara ini, Anda juga bisa menyimak Ruang Doa dan Konseling Senin sampai Jumat jam 9 malam, Nongki Kui setiap Jumat jam 7 malam, dan Doa Kerendahan Hati Kamis jam 18.45. Anda juga bisa follow beberapa akun sosial media kami berikut ini. Shalom mempelai Kristus yang terkasih, dalam rangka memperingati HUT RI ke-76, JNE mengajak teman-teman mahasiswa untuk bergabung dalam live Instagram yang akan diadakan pada hari Kamis 19 Agustus 2021 jam 6 sore. Di acara ini akan ada special giveaway, jadi jangan sampai ketinggalan. Generation of Eros, Faster. Mempelai Kristus, kami Gereja Betani Salatiga mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah berpartisipasi dalam donasi bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kami masih membuka pintu bagi Anda yang ingin turut serta dalam donasi melalui lumbung kasih via transfer rekening BCA 0135404.000 atas nama Gereja Betani Indonesia.
Mempelai Kristus My Home Indonesia dan Gereja Betani Salatiga mengadakan sebuah gerakan, yaitu bergerak untuk kota Salatiga dengan mengumpulkan donasi melalui transfer rekening BCA 0135404000 atas nama Gereja Betani Indonesia. Gerakan ini fokus untuk memberikan dampak positif dan bantuan kepada masyarakat Salatiga pada umumnya. Mari bergabung bersama kami dalam bergerak untuk kota Salatiga. Kita ke info selanjutnya. Akan diadakan ibadah spesial HUT RI ke-76 dalam acara online prayer gathering hari Kamis 19 Agustus 2021 jam 18.45. Kami mengajak Anda untuk beribadah secara virtual di aplikasi Zoom. Bersatu hati berdoa untuk Indonesia tercinta dengan tema Indonesia Tangguh dan Tumbuh. Jangan lewatkan ibadah online ini. Satu lagi lagu dari Betani Generation Worship, Kaulah Pengharapanku, akan tersedia dalam beberapa platform musik seperti Spotify, iTunes, Langit Music, Joox, Deezer, dan Revivo. Dapatkan berkat Tuhan melalui lagu ini. Demikian Mempelai Kristus, informasi yang bisa saya sampaikan untuk Anda. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang rasanya bisa berkumpul di tempat ini maupun secara virtual, tapi kita berbagi kasih bersama. Kita mau muliakan nama Tuhan. Sebelumnya sama-sama kita akan membaca firman di dalam 2 Korintus 9 ayat 8 sampai 12. Demikian firman Tuhan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Sebelumnya kita akan berdoa, sama-sama kita tundukkan kepala. Terima kasih Yesus, semua karena kasih-Mu dalam kehidupan kami. Semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami mau terus Tuhan memuji besarkan nama-Mu melalui ibadah pada saat ini Yesus. Dari awal pertengahan ke akhirnya, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang beracara dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Allah kita Allah yang sungguh luar biasa. Allah yang sangat baik. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita pujikan. Allah itu baik. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih
luar biasa. Mari kita terus masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersekutu lebih lagi dalam hadirat-Nya. Karena Bapa kita lah Bapa yang setia dalam kehidupan kita. Allah yang selalu mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi Allah kita Allah yang setia, selalu menenangkan jiwa kita. Allah yang setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih-Mu, Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya.
hadir dalam hidup kami, hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, semua karena kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau terus Tuhan bersandar padamu. Kami mau terus Tuhan selalu dalam lingkungan-Mu, dalam lingkupan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan mendekat lebih lagi kepadamu. Karena Allah kami yang kudus, Allah kami yang penuh kasih. Dan kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau menyanjung-Mu Tuhan. Engkau Allah kami yang luar biasa dalam kehidupan kami. Haleluya. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Katakan Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia, kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami mau terus belajar untuk selalu mengucap syukur buat segala yang telah Engkau perbuat dalam hidup kami dan keluarga kami. Bapa, kami percaya tangan-Mu selalu menopang kami di saat kami melewati masa-masa sulit seperti saat ini. Kuasa-Mu yang sempurna itulah yang membuat kami menjadi kuat,
melewati hari-hari kami yang akan datang. Dan ampuni kami juga Tuhan, jika kami sering meragukan kuasa-Mu dalam hidup ini. Ampuni kami yang kurang percaya ini Tuhan. Biarlah iman kami semakin bertambah kuat untuk terus percaya bahwa Engkau Allah kami yang hidup, Allah kami yang nyata, Allah yang sanggup melakukan segala perkara, karena kuasa-Mu tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Hanya Engkau yang kami percaya, hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu tertanam dalam hati kami. Biarlah kami terus dituntun oleh firman-Mu Tuhan. Bicaralah atas setiap kami saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara, kita bersyukur 2 hari lagi kita akan memperingati kemerdekaan negara kita yang ke-76 ya, 76. Baik, saya mau ajak kita memekikkan kata-kata merdeka 3 kali ya. Oke, 1, 2, 3. Merdeka. 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 Haleluya. Baik, setelah mari kita berdoa sebelum kita terima firman Tuhan dulu. Bapak, terima kasih untuk waktu yang sangat luar biasa ini. Kami boleh ada di satu waktu di mana kami boleh merasakan kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah. Sebentar kami mau dengar firman-Mu. Biarlah Tuhan mengurapi setiap kami dimanapun kami berada. Engkau memberkati kami melalui firman Tuhan kami. Terima kasih, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mempelai Kristus, hari ini saya mau menyampaikan khotbah mengenai manusia merdeka. Manusia merdeka. Merdeka dalam hal apa, Pak? Dalam hal berdamai dengan badai kehidupan. Saudara, tidak mudah menjadi orang merdeka. Kita bisa bilang, oh kami sudah merdeka, negara kami sudah merdeka 76 tahun yang lalu. Tetapi belum tentu hari-hari ini warga negara Indonesia semuanya sudah mengalami kemerdekaan. Kita bahkan mungkin sedang terbelenggu oleh ketakutan, oleh karena kondisi pandemik. Kita mungkin takut dengan kematian. Kita mungkin takut dengan sakit penyakit. Kita takut mungkin dengan ekonomi yang semakin merosot mungkin. Kita sedang takut menghadapi banyak hal di sekitar kita, saudara. Masa depan kita, bagaimana nanti kalau pandemik ini tidak selesai-selesai? Bagaimana kalau PPKM ini terus berjalan? Banyak ketakutan. Saudara, mungkin juga hati kita diikat oleh kesedihan, duka cita. Karena kita merasakan selama setahun setengah ini ada banyak kesedihan yang terjadi dalam hidup kita. Sehingga kita tidak pernah menjadi manusia yang merdeka. Saudara. Merdeka dalam artian yang sesungguhnya untuk kita bisa melakukan firman Tuhan dengan baik. Mari kita akan lihat Lukas 8 ayat 22 sampai dengan 25. Lukas 8, 22, 25. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-murid. Yesus membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Dan ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Saya percaya kita sudah sangat familiar dengan kisah bagaimana Yesus meneduhkan angin ribut, saudara. Tapi kita mau belajar hari ini juga mengenai hal ini. Bagaimana kita menghidupi satu sikap manusia yang merdeka.
Secara khusus, bagaimana kita bisa berdamai dengan badai kehidupan kita. Kita sudah diperdengarkan, kita sekarang harus berdamai dengan pandemik ini. Mungkin kita nggak bisa sama sekali menghilangkan coronavirus, tapi kita harus mulai berdamai, hidup berdampingan, bisa bertahun-tahun. Kita nggak tahu, tapi kita mulai dipersiapkan sudah. Baik oleh pemerintah, baik oleh para ilmuwan, ahli-ahli kesehatan, sudah memberikan mulai sign-sign ke sana. Bahkan saya dengar Singapura sudah mulai memikirkan untuk berdamai dengan COVID-19 ini. Dan mereka akan mulai membuka sehingga pandemik dianggap seperti flu yang lain, saudara. Tapi mari kita mau belajar, saudara. Apa sih? Bagaimana sih menjadi manusia merdeka secara khusus di tengah-tengah badai kehidupan, di tengah-tengah masa-masa krisis, masa-masa yang sulit? Bagaimana kita bisa berdamai? Tidak mungkin rasanya. Pandemik ini sudah banyak menghancurkan kehidupan yang luar biasa, saudara. Mendatangkan kesedihan, perasaan terluka, kehilangan, dan banyak hal yang sangat mendukakan. Bagaimana kita mau berdamai dengan situasi keadaan yang sudah menyengsarakan kita, saudara? Saudara, yang pertama saya mau sampaikan, manusia merdeka adalah seorang yang tetap mampu menjalani hidupnya dengan tenang dan penuh kedamaian, sekalipun di sekitar hidupnya sedang terjadi krisis yang membahayakan jiwanya. Lihat bagaimana Yesus tertidur di kapal, sementara kapal sedang dihantam oleh badai, angin yang begitu keras, yang mengamuk dikatakan. Yesus tidur di tengah-tengah situasi krisis, saudara. Inilah contoh orang yang merdeka, saudara. Ada satu kisah perlombaan melukis untuk menjelaskan makna daripada damai ilahi. Ada 3 lukisan, saudara, yang terpilih, 3 finalis. Yang pertama, lukisan sebuah sawah yang menguning, meneduhkan pikiran. Yang kedua, lukisan seorang bayi yang sedang disusui ibunya dengan sangat nyaman. Dan yang ketiga, seekor burung kutilang yang terlihat sedang menyanyi di dalam celuk karang, batu karang di tengah badai topan yang begitu luar biasa, saudara. Menurut saudara, kira-kira mana damai ilahi yang tepat dilukiskan melalui lukisan itu? Saya percaya semua kita akan mengatakan, yang nomor 3, Pak. Betul, saudara. Itu jawaban yang benar. Gambaran damai sejahtera adalah dilukiskan dengan tepat oleh pelukis yang nomor 3. Di mana berarti damai itu tidak berarti ketiadaan badai di sekitarnya. Tetapi damai sejahtera, damai ilahi muncul justru di tengah-tengah masa-masa yang sulit, masa-masa yang menakutkan, waktu-waktu yang sangat tidak menyenangkan, saudara. Itulah berdamai, saudara. Manusia merdeka, saudara, memiliki kepedulian yang kuat dan sikap proaktif terhadap kesulitan dari sesamanya. Sekalipun dia sebetulnya bisa tetap melakukan apa yang menjadi keinginan hatinya. Yesus saat tertidur dia menikmati deep sleep, tidur yang nyenyak, saudara. Tetapi kemudian murid-muridnya berteriak minta tolong. Yesus tidak bilang, aku sedang tidur, aku sedang menikmati hari-hari istirahatku. Tapi Yesus bangkit, saudara, dan menolong kapal yang ditumpangi murid-muridnya bersama dengan dia. Selain ini menunjukkan kepedulian. Orang yang merdeka tidak egois untuk hidup, menikmati keinginan dirinya sendiri, kenikmatan hidupnya sendiri. Tapi dia peduli dengan situasi keadaan yang terjadi di sekitarnya, terhadap sesamanya, terhadap orang-orang yang bersama dengan dia. Ada sikap proaktif, kepedulian yang kuat. Manusia yang merdeka juga mampu bertindak tepat, saudara, untuk menyelesaikan, menenangkan, meneduhkan badai kehidupan secara komprehensif, secara menyeluruh.
Yesus kemudian melakukan tindakan yang tepat dan menghardik badai itu, dan kemudian badai itu tenang. Saudara, ini menjadi suatu hal yang luar biasa. Manusia yang merdeka, dia bebas, dia bisa melakukan apa yang menjadi kebutuhan dari situasi dan keadaan yang ada hari ini. Saya berdoa, sekalipun situasi saat ini sulit, bukan berarti kita nggak mau peduli dengan masalah orang lain. Tapi mari mulai kita ada kepedulian. Kita mulai bisa melakukan sesuatu yang tepat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Sehingga hidup kita tetap bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Puji Tuhan, saudara. Bagaimana berdamai dengan badai kehidupan? Saya mencatat ada 4 hal yang kita bisa pelajari dari kisah dari Lukas 8 tadi. Yang pertama, berdamailah. Artinya, kenali orang-orang yang merdeka yang ada di sekitar atau di dalam saudara. Kenali artinya saudara betul-betul dekat dengan dia. Saudara memiliki satu fellowship dengan dia. Siapa orang-orang merdeka di dalam kita maupun di sekitar kita? Kita tahu pasti bahwa Roh Allah ada bersama kita. Itulah manusia merdeka atau tangan Tuhan yang merdeka untuk melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendaknya. Yang kedua adalah manusia rohani saudara sendiri. Manusia rohmu itu adalah manusia yang sudah dimerdekakan oleh kematian Kristus di kayu salib. Sadari itu. Jadi kita tidak hidup hanya dengan situasi yang ada di sekitar kita, tapi sadari manusia rohani yang ada dalam hidup saudara adalah manusia yang merdeka untuk bisa melakukan apa yang terbaik dan yang mempermuliakan nama Tuhan. Manusia merdeka di sekitar saudara atau orang-orang merdeka di sekitar saudara adalah barangkali adalah istrimu, suamimu, atau mungkin temanmu. Mungkin orang-orang yang kau kenal, hamba-hamba Tuhan. Tapi orang yang betul-betul hidupnya sudah merdeka. Saudara kenal, saudara dekat dengan orang itu, karena dengan demikian saudara akan memiliki satu kekuatan, saudara. Ada satu pengalaman Elisa dengan bujangnya yang tertulis dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 15 dan 17. Saya bacakan buat saudara, kisah ini menarik sekali. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta yang ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat, dan tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Saudara, luar biasa. Kalau saudara sadar, saudara kenal dengan orang-orang yang sudah merdeka, pribadi-pribadi yang sudah merdeka, yaitu pribadi Roh Kudus, yaitu manusia roh saudara, bahkan orang-orang di sekitar saudara yang bisa memberikan satu semangat, yang tetap bisa memberikan satu kebenaran, sehingga saudara tidak hanyut, larut dalam ketakutan. Saudara akan mengalami satu damai sejahtera di tengah-tengah situasi yang sesulit apapun juga. Saudara, kita perlu memiliki orang-orang seperti itu. Kita perlu kenal, kita perlu dekat dengan pribadi-pribadi yang sudah merdeka seperti itu. Dan saudara sudah punya, ada Roh Kudus hidup dalam saudara. Manusia roh yang sudah dibebaskan menjadi ciptaan baru ada dalam hidup saudara. Tinggal saudara lihat beberapa orang di sekitar saudara. Tapi saya percaya itu orang-orang yang Tuhan sudah dekatkan dengan kita. Di saat-saat seperti ini, orang itu datang pada kita. Barangkali orang itu orang yang biasa, orang yang bisa menunjukkan atau merawat saudara saat saudara mungkin sakit di rumah, isoman, atau di rumah sakit. Barangkali dia seorang perawat biasa, seorang dokter yang ramah, seorang teman yang mungkin
menawarkan sesuatu kebaikan yang saudara butuhkan. Itu adalah orang-orang yang Tuhan kirim, saudara. Luar biasa, saudara. Dia akan memberikan satu ketenangan dalam hidup saudara. Lalu yang kedua, saudara, pahamilah situasi berbahaya yang Anda sedang hadapi. Tadi dikatakan bahwa badai ini badai yang berbahaya bagi jiwa mereka. Jadi mereka sadar, saudara. Mereka tahu bahwa badai ini bukan badai yang biasa. Sehingga kapal dikatakan kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Pandemik itu bahaya. Pandemik bukan sesuatu yang kita anggap main-main, saudara. Saya mau sampaikan berdamai itu bukan berarti menyepelekan persoalannya. Atau saudara tidak memahami persoalan yang sebenarnya. Itu justru yang berbahaya. Pahami situasi yang sedang kita hadapi. Tidak mudah. Sehingga kita bisa lebih berjaga-jaga. Kita bisa lebih fokus kepada hal-hal yang berguna. Untuk kita bisa membangun perasaan tenang dan damai di sekitar persoalan-persoalan kita. Memahami situasi bahaya bukan membuat Anda menjadi semakin takut. Tapi justru supaya kita bisa punya kekuatan dan fokus kepada pribadi penolong yang tepat. Kalau saudara tahu kalau sedang sakit, ya saudara tahu kepada siapa saudara datang, kepada dokter saudara. Kalau saudara mungkin sedang ada persoalan ingin konseling soal rohani, saudara datang kepada seorang hamba Tuhan. Kalau saudara datang ingin mengetahui soal sesuatu pengetahuan, saudara datang kepada seorang profesor barangkali. Jadi saudara akan lebih fokus kepada orang-orang yang tepat. Kalau soal mati hidupmu, jangan datang pada manusia, tapi datanglah kepada pemberi hidup, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jadi saudara akan lebih fokus pada pribadi penolong yang tepat. Dan saudara mendapatkan solusi yang tepat. Fokus kepada sikap berjaga-jaga dan waspada. Sehingga tindakan maupun cara kita bersikap itu tepat, saudara. Berjaga-jaga hari-hari ini harus berjaga-jaga. Kalau pemerintah bilang prokes dipakai ya, tolong masker ya. Itu bukan pemerintah sedang mengada-ngada. Bukan sedang berbisnis. Bukan, tapi itu menyelamatkan nyawamu dan nyawa keluargamu dan orang-orang lain di sekitarmu. Dan kalau saudara menggunakan prokes dengan disiplin, itu kau sedang berjaga-jaga dan berwaspada, bukan takut, saudara. Yang ketiga dari ini adalah fokus pada rasa syukur dan sukacita karena Tuhan. Saudara. Kalau saudara hari ini masih bisa hidup, masih bisa beribadah, masih bisa melakukan tugas-tugasmu, rasa syukurmu kepada Tuhan itu sungguh-sungguh suatu yang luar biasa. Karena engkau sudah diloloskan dari satu mara bahaya yang begitu sangat mengancam nyawamu dan hidupmu, saudara. Rasa syukurmu jadi begitu sungguh-sungguh. Rasa sukacitamu sungguh-sungguh, saudara. Alkitab pernah bilang begini, siapa orang yang paling bisa bersyukur? Orang yang berdosa atau orang yang gak punya dosa? Yang banyak dosanya diselamatkan, bersyukur. Nah, demikian juga kita. Kita tahu pandemik ini berbahaya. Tidak pandang mau saudara kaya, miskin, pandai, bodoh, semuanya bisa terinfeksi dan bisa mengalami kematian. Dan kalau hari ini kita sedang mengalami kesehatan, bersyukurlah dengan cara yang benar. Dan bersukacitalah dengan cara yang tepat, saudara. Sehingga engkau tidak menjadi sombong, tidak menjadi pongah dengan keadaan-keadaanmu hari-hari ini. Bahkan mencuri kemuliaan Tuhan. Saudara, ada pengalaman Raja Yosafat yang ditulis dalam 2 Tawarikh 20. Nanti saudara baca di rumah. Kisah ini juga sangat terkenal sekali. Bagaimana Yosafat pada saat dengar ada musuh yang begitu banyak akan melawan dia. Dikatakan dia takut, tapi takut di sini bukan takut yang bersifat negatif. Saudara. Takut di sini justru mendorong dia untuk mengambil keputusan mencari Tuhan. Dan mengajak seluruh Yehuda untuk berpuasa mencari pertolongan Tuhan. Dan ditunggu sampai Tuhan bilang, jangan takut, hai Yosafat dan Yehuda.
Allah yang akan berperang bagi kamu. Dan engkau harus melakukan ini dan itu. Maka engkau akan melihat bagaimana peperangan ini adalah punya Allah, bukan punya kita. Kita hanya akan menonton bagaimana musuh-musuh Yosafat waktu itu dan bangsa Yehuda dikalahkan oleh Tuhan. Dan mereka kemudian membawa pulang jarahan yang begitu banyak. Dan rasa syukur dan bahagia yang begitu meluap karena Tuhan. Dan saat mereka pulang, saudara, apa yang mereka lakukan? Mereka datang ke rumah Tuhan. Menuju ke rumah Tuhan dan menyembah Tuhan di sana. Mengucap syukur kepada Tuhan. Seperti itulah maksud saya memahami situasi yang berbahaya yang sedang kita hadapi. Kita jangan jadi orang yang over spiritual. Nggak ada bahaya. Penting iman, percaya iman. Iman pasti menjaga kita. Tanpa kita sadari ada bahaya yang sedang menghadang kita. Itu namanya bodoh, saudara. Tapi kalau kita tahu itu bahaya, mari kita harus berwaspada dan berjaga-jaga. Kita datang pada penolong yang tepat. Dan mengucap syukur dengan sukacita yang luar biasa pada saat engkau tahu pertolongan Tuhan sudah terjadi dalam hidupmu. Yang ketiga, menjadi manusia yang merdeka secara khusus, berdamai dengan badai kehidupan. Bangunkanlah orang-orang merdeka yang Anda kenal. Artinya aktifkan, satukan, dan kerjakan. Aktifkan. Jadi artinya kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Jangan kita menjadi justru provokator. Orang yang nyinyir terus dengan hal-hal yang sedang dilakukan oleh banyak orang untuk menuju pada sesuatu yang lebih baik. Yesus memanggil 12 murid untuk melayani bersama. Yesus bangkitkan orang-orang. Dia tidak hanya melakukannya sendiri, tapi diajak semua orang, ayo bangkit, jangan takut. Percaya, pandemik ini akan bisa kita atasi. Karena Tuhan berdaulat atas Indonesia. Tuhan berjanji akan memulihkan Indonesia. Tuhan akan mengangkat Indonesia. Mari sampaikan itu, saudara. Gerakkan, aktifkan. Dan kemudian satukan dan mulai kerjakan. Nehemia saat membangun tembok Yerusalem, dia mengajak banyak orang. Orang-orang yang memiliki kerinduan, semangat untuk mengalami kemerdekaan. Diajak, ayo. Dan dalam waktu yang singkat, beberapa puluh hari, selesai semua pekerjaan, saudara. Daud demikian juga dengan pasukannya di Gua Adulam. Daud mengajak, ayo. Orang-orang yang semula dianggap orang-orang yang tidak baik. Tapi Daud memberikan satu motivasi. Daud membangkitkan sesuatu pasukan yang akhirnya bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Karena mereka adalah orang-orang yang merdeka. Dan yang terakhir, yang keempat. Tumbuhkan pengalaman iman Anda. Di tengah-tengah ketidakpahaman Anda terhadap perbuatan ajaib Tuhan. Kita tidak bisa pungkiri. Ada banyak situasi yang kita nggak bisa mengerti akan rencana Tuhan dalam hidup kita. Orang-orang tadi bilang, siapa gerangan orang ini? Sampai akhir mujizat pun terjadi, mereka belum bisa mengerti. Saudara. Tapi saudara jangan merasa kalau tidak bisa mengerti kehendak Tuhan, sepertinya Tuhan tidak peduli dengan kita. Sepertinya Tuhan tidak sedang melakukan sesuatu yang baik buat kita. Dia sedang bekerja dengan caranya yang memang kita tidak bisa mengerti, saudara. Tumbuhkan pengalaman iman Anda sekalipun di tengah-tengah situasi yang saudara tidak mengerti jawabannya. Tuhan, kenapa ini kok izinkan? Tuhan, kenapa yang ini kok izinkan? Tuhan, kok izinkan? Atau engkau tidak jagai orang ini sampai sehingga akhirnya mungkin meninggal atau apa saja, saudara. Nah, banyak kita tidak mengerti pandemik ini seperti apa. Apakah ini dari setan? Apakah ini dari Tuhan? Apakah ini bentuk hukuman Tuhan? Atau pendisiplinan Tuhan? Atau apa? Barangkali kita tidak bisa mengerti sepenuhnya. Kapan akan selesai? Lalu ada persoalan apa lagi setelah ini? Kita semua nggak akan mengerti semua secara penuh. Tetapi bukankah itu justru akan menunjukkan kemurnian imanmu? Di saat engkau bilang,
sekalipun aku tidak percaya, aku tidak melihat, aku tetap percaya. Sekalipun aku tidak mengerti, aku tetap percaya. Rancanganmu baik bagiku. Nasihat Salomo mengatakan, Amsal 3 ayat 58. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Luar biasa. Salomo adalah seorang raja yang punya hikmat luar biasa. Dia bilang, jangan andalkan pikiranmu sendiri, kemampuan pengertianmu. Kamu harus tahu kehendak Tuhan begini, kehendak Tuhan begitu. Nggak bisa, kadang-kadang kita nggak bisa, nggak perlu ngerti. Bahkan Tuhan memang tidak bukakan itu semua buat kita. Tapi Tuhan mau supaya engkau tetap percaya. Sekalipun kamu tidak melihat jalannya, kamu tidak melihat kehendakku, tetap percaya. Itulah iman yang semakin baik. Dan saudara dibaca di rumah pengalaman Bani Asaf atau Asaf di Mazmur 73. Saudara akan lihat bagaimana seorang hamba Tuhan ini juga sudah hampir kecewa dengan Tuhan. Tetapi akhirnya dia tahu bahwa rancangan Tuhan tidak pernah salah. Dan dia akhirnya semakin dekat dengan Tuhan. Luar biasa saudara. Nanti saudara baca ayat 21 sampai 24. Saudara akan ketemukan di situ pengalaman Asaf yang sangat luar biasa. Nah saudara, kesimpulan daripada apa yang saya sampaikan. Mari jadilah manusia-manusia yang merdeka. Karena Tuhan Yesus sudah benar-benar memerdekakan kita semua. Anda dan saya. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus Yesus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Pergunakanlah kemerdekaan Anda untuk saling mengasihi, saling melayani, saling menguatkan, dan bahkan memerdekakan sesama Anda. Galatia 5:13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang yang lain oleh kasih. Ayat terakhir, Yesaya 58 ayat 6 sampai 12. Bukan berpuasa yang kukehendaki ialah satu, supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepas tali-tali kuk. Dua, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Tiga, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Empat, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudara sendiri. Dan pada waktu itu, kata firman Tuhan, pada waktu itu, setelah kau melakukan hal-hal ini, terangmu akan merekah seperti fajar, lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakangmu, dan engkau akan memanggil Tuhan, dan Tuhan akan menjawab engkau. Pada saat engkau berteriak minta tolong, Ia akan berkata, ini aku. Haleluya. Dahsyat saudara. Oleh karena mari, saudara, jadilah orang-orang yang merdeka dalam Tuhan. Dan nikmatilah perjalanan manusia yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Dengan penuh sukacita. Dengan penuh pelayanan, kepedulian, dan pelayanan kepada sesamamu. Maka engkau akan melihat bahwa apa yang sudah Tuhan kerjakan untuk memerdekakan engkau, itu akan menjadi suatu kehidupan yang luar biasa. Sekalipun di tengah-tengah krisis, situasi yang sulit, masalah, problem apapun juga, engkau akan tetap jadi orang yang merdeka. Dan bahkan engkau memerdekakan banyak orang di sekitarmu. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Saya mau minta Ibu Riki berdoa untuk kita semua. Berdoa untuk firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh dialami dan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian.
Haleluya. Shalom semuanya, merdeka. Kita sudah diberi kemerdekaan oleh Tuhan. 76 tahun sudah bangsa ini merdeka. Tetapi yang lebih dari itu adalah bagaimana kita mengisi kemerdekaan dalam hidup kita. Supaya benar-benar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk firman pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang-orang di antara bangsa bahwa Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, kepada saudara dan saya. Oleh sebab itu mari kita bersukacita, minta pertolongan Tuhan untuk mengisi bagaimana kemerdekaan ini harus diisi dengan hidup yang sungguh-sungguh, menanggalkan segala dosa-dosa kita. Terima kasih Tuhan, ketika Tuhan memulihkan keadaanmu, keadaan kehidupanmu, hubungan keluargamu, ketika Tuhan memulihkan kesehatanmu, ketika Tuhan memulihkan perekonomianmu, ketika Tuhan memulihkan keadaanmu, maka engkau akan bersorak-sorai. Tuhan sudah melakukan perkara-perkara yang besar. Seperti Tuhan memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Seorang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kami percaya Tuhan, Engkau 76 tahun sudah memimpin bangsa ini. Dan biarlah kami mengisi kemerdekaan ini Bapa dengan hati yang takut akan Tuhan. Baik mulai dari pemimpin bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden kami sampai pemimpin yang terendah. Bahkan seluruh bangsa ini boleh bersatu hati Bapa. Oh Bapa, kami boleh bergandeng tangan. Kami tidak lagi memandang perbedaan, tapi kami hanya memandang bahwa Engkaulah Allah kami. Allah yang mau mati buat kami, yang sudah menyelamatkan kami, yang sudah menyembuhkan dan memulihkan hidup kami. Terima kasih Bapa, tidak ada perkara yang mustahil. Engkau memberi kekuatan buat kami. Apapun yang terjadi kami tetap bisa berkata bahwa Allah itu baik. Tidak ada yang salah dengan jalan-jalannya. Tidak ada yang salah dengan rancangan-rancangannya. Terima kasih Tuhan. 76 tahun sudah Engkau memerdekakan bangsa ini. Dan biarlah Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu sendiri yang memimpin hidup khususnya umat-Mu Tuhan. Untuk kami bisa saling mengasihi, saling bergandeng tangan Tuhan. Untuk membangun bangsa ini, membangun keluarga-keluarga kami, membangun gereja Tuhan, membangun semuanya. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Dan hari ini juga Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka saat ini yang sedang mengalami masa-masa yang sulit. Mungkin ditinggal oleh orang-orang yang mereka kasihi karena berbagai macam penyakit dan mungkin juga khususnya COVID-19 ini Tuhan. Biarlah penghiburan dan kekuatan daripada Tuhan menopang hidup mereka. Bahwa mereka tidak pernah sendirian, tetapi ada Engkau yang mendampingi mereka. Engkau ya Tuhan yang memimpin dan senantiasa menyertai hidup mereka. Sekalipun mereka ditinggal oleh orang yang dikasih, tetapi Engkau sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan mereka. Engkau tidak akan membiarkan kami sendirian Tuhan. Penyertaan-Mu itu sempurna atas hidup kami. Dan kami juga berdoa kalau saat ini masih ada yang sakit, dengan kuasa-Mu Tuhan. Oh Bapa, Engkau curahkan kuasa kesembuhan, kuasa kebangkitan, kuasa kehidupan. Sehingga tidak ada lagi kematian. Oh Bapa, tapi yang ada hanya kehidupan dan kehidupan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kalau saat ini ada yang terpapar karena ekonominya Tuhan, mereka tidak lagi bisa bekerja. Tuhan berikan hikmat buat mereka sehingga mereka bisa menemukan jalan-jalan untuk mendapatkan pekerjaan sehingga mereka diberkati. Amen. Karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan biarlah saat ini kalau ada keluarga-keluarga yang berantakan, hubungan antar keluarga yang tidak baik Tuhan, ini saatnya ada pemulihan. Amen. Ada pemulihan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Engkau memerdekakan kami dari kuasa ketakutan, kuasa kekhawatiran. Engkau merdekakan kami sehingga biar damai sejahtera Allah, sukacita Allah yang melampaui segala akal itu tercurah buat kami semua, buat saudara dan buat kita semua.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, dan kami tahu Tuhan pandemi ini akan segera berakhir. Kuasa-Mu mampu melakukan semuanya itu Bapa. Dan kami tahu segala sesuatu itu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami juga bersyukur Tuhan, kalau di saat-saat seperti ini Engkau memberi kesempatan buat kami untuk membawa persembahan. Sebab siapakah kami ini Bapa? Karena kami sadar dan tahu bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidup kami, bahkan hidup kami sendiri ini adalah milik kepunyaan-Mu Tuhan. Kami ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, dan tidak ada apa-apanya. Kami ada sebagaimana kami ada semuanya karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati setiap persembahan ini. Biarlah persembahan ini untuk menyatakan ketaatan dan kesetiaan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap persembahan dan setiap kami yang sudah membawa persembahan ini. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan, saudara yang semua diberkati Tuhan, disembuhkan Tuhan. Semua tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan saudara memberi persembahan melalui transfer bank, maupun juga saudara bisa bawa persembahan saudara ke gereja. Ada kotak yang sudah disediakan di gereja, dan saudara bisa memberikan dengan penuh sukacita. Mari kita akan akhiri ibadah ini, dan kita sebelum menerima berkat Tuhan, kita akan berdoa seperti yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada kita semua. Mari sama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka tangan saudara. Sekarang terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus tercurah atas keribaan-Mu, atas setiap apa yang menjadi kebutuhan-Mu. Tuhan cukupkan, Tuhan bahkan lebihkan, sehingga Engkau bisa menjadi berkat dimanapun Engkau berada. Dan hidupmu terus dipakai Tuhan dalam urapan yang luar biasa. Kau menjadi orang-orang yang dimerdekakan Tuhan dalam hal kesehatan, dimerdekakan di dalam hal keuangan, dimerdekakan dalam hal kesukacitaan, diberi kemerdekaan dalam kehidupan, menjadi berkat dimanapun kau berada. Dan kuasa Tuhan terus menaungi hidupmu. Rumah tanggamu diberkati, pernikahanmu diberkati, anak cucu mantumu diberkati, orang-orang tuamu diberkati, bisnis, toko, dan usahamu diberkati, studi masa depanmu diberkati, pelayananmu diberkati. Dan biar apa saja yang kau buat dengan tanganmu, Tuhan yang menjadikan kau berhasil dan beruntung dimanapun kau berada. Tuhan membuka jalan bagimu, Tuhan melindungi engkau dari belakang, Tuhan menudungi engkau dan menjaga engkau dari segala mara bahaya apapun juga, bahkan dijauhkannya sakit penyakit daripada kehidupanmu. Terimalah berkat yang penuh, utuh, melimpah, bahkan sempurna, turun dari surga, dari rumah Bapa, turun kepada rumah-rumahmu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan berkati. Sampai ketemu lagi. Merdeka, merdeka, merdeka. God bless all.